kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dan inilah persembahan pujian kami. Kami naikkan hanya padamu. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus,
membawa segenap hidup kami. Kami mau bersujud kepadamu Tuhan. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahmu, kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku.
Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, sembah. Kau layak disembah. Yesus, kau layak disembah. Kau layak diagungkan. Ku nyanyi hosana. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam acara Worship Net yang hari ini saya akan sharing sebuah panggilan kepada setiap anak Tuhan yang dikerjakan oleh Nabi Yesaya. Judulnya adalah Answer the Call Like Isaiah. Jawaban panggilan dari Yesaya. Mari sebelum kita melanjutkan sharing ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan pada kami. Bersama-sama kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan dan belajar lebih baik, lebih banyak tentang panggilan Tuhan kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi semua pendengar untuk firman Tuhan hari ini, sehingga menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di tengah gereja yang saat ini dipenuhi oleh banyaknya orang percaya, setiap minggunya kita diperhadapkan pada kenyataan di mana banyak orang yang datang untuk mendengar saja, tetapi sedikit yang bersedia berkata, "Tuhan, pakailah aku." Ada banyak orang percaya, namun tidak semua memiliki hati yang siap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada yang berkata, "Saya belum siap Tuhan." Ada yang merasa, "Saya terlalu berdosa dan tidak cukup untuk layak melayani." Saya terlalu berdosa dan tidak cukup untuk melayani. Dan ada pula yang berpikir dan merasa bahwa pelayanan itu bukan urusan saya, begitu. Atau bahkan ada yang berkata, "Saya siap Tuhan, tapi yang mengerjakan orang lain saja," begitu ya. Padahal Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah tugas untuk segelintir orang saja. Hanya hamba Tuhan, hanya majelis, hanya orang-orang aktivis. Melainkan panggilan ilahi bagi setiap orang yang telah mengalami keselamatan. Itu termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini bukan sekedar soal kesiapan atau kelayakan. Ini adalah sikap kita untuk memiliki hati yang mau menjawab panggilan Tuhan dengan siap sedia. Di tengah sikap acuh dan kompromi di zaman ini,
Tuhan masih mencari hati yang bersedia, yang siap, dan yang berkata, "Ya Tuhan, ini aku." Di dalam bahasa Ibrani, respon seperti ini dirangkum hanya dalam satu kata, yaitu hineni. Hineni. Kata ini tidak sekedar berbicara mengenai jawaban dan kehadiran fisik, tetapi juga merupakan ekspresi kesiapan total dari kita. Sebuah jawaban yang tanpa syarat, yang siap berkata, "Ini aku siap, aku rela." Salah satu tokoh Alkitab yang menggambarkan sikap hati yang demikian adalah Nabi Yesaya. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku," saut Yesaya, "ini aku, utuslah aku." Yesaya adalah tokoh Alkitab yang kita kenal karena jawabannya yang luar biasa ini. Dengan penuh kemantapan ia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya menyatakan hineni untuk menunjukkan kehadirannya, kesiapannya, dan komitmennya terhadap panggilan Tuhan. Yesaya terbukti setia dari awal panggilan hingga ia rela mati sebagai martir dengan cara digergaji. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat memiliki hati yang terbuka untuk menjawab panggilan Tuhan seperti Yesaya? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat 1 mengatakan, "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci." Yesaya yang kita belajar hari ini, bahwa hineni selalu diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, Nabi Yesaya mengalami penglihatan ilahi yang luar biasa, di mana Tuhan menyatakan dirinya dalam kekudusan dan kemuliaannya kepada Yesaya. Para serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Suara mereka mengguncang ambang pintu dan rumah Allah dipenuhi dengan asap. Ini adalah perjumpaan yang sangat pribadi dan bukan sekedar pengalaman religius biasa, melainkan penyingkapan langsung akan kekudusan dan kemuliaan Allah. Adapun respon pertama, Yesaya tidak langsung berkata, "Aku siap." Setelah perjumpaan dengan Tuhan yang begitu mulia, reaksi pertama Yesaya bukan keberanian, melainkan kejatuhan diri. Ia berseru di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, "Celakalah aku akan binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta." Perjumpaan dengan Tuhan menyadarkan Yesaya akan dosanya dan perlu pemulihan untuk dirinya. Demikian juga dengan kita. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita sadar siapa kita. Keberdosaan kita, ketidaklayaan kita. Sebelum Tuhan memakai kita, seringkali Dia terlebih dahulu membawa kita ke dalam kesadaran yang jujur dan mendalam akan kelemahan, dosa, dan ketidakberdayaan kita sendiri. Dengan sadar dan ucapan syukur kepada Tuhan, kita bisa melihat juga kepada Rasul Paulus, di mana ia bersaksi menceritakan panggilannya di depan Raja Agripa. Bagaimana semua diawali dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kisah Rasul 26 ayat yang 15 dan 16 mengatakan, "Tetapi aku menjawab," Rasul Paulus menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu."
Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dari perjumpaan ini, sekarang kita mengenal Paulus yang sangat radikal dalam memberitakan kebenaran Injil. Ini menjadi perenungan bagi kita. Sebelum kita sibuk untuk melayani, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Baik di waktu saat teduh, di saat berdoa, mungkin dalam perenungan firman, itulah dasar kesiapan kita dalam melayani. Jangan sampai kita hanya sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, miliki respon yang mengalir dari kehidupan yang telah dipulihkan. Yesaya pasal 6 ayat 7 tertulis, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu, sikap hineni tidak muncul dari hati yang kotor, dipenuhi rasa bersalah, atau belum disentuh oleh pemulihan Tuhan. Sebaliknya, respon seperti ini lahir dari hidup yang sudah dipulihkan, seperti lahir dari hidup yang sudah dibersihkan oleh kasih karunia Allah. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 6-7 kita melihat momen penting sebelum Yesaya menjawab Tuhan. Setelah Yesaya menyadari dosanya, Tuhan mengutus malaikat untuk menyucikan bibirnya. Dia mengatakan bahwa aku adalah najis bibir. Setelah itu barulah Yesaya siap berkata, hineni, aku siap Tuhan. Kita harus memahami bahwa kita melayani bukan karena kita layak, tetapi karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Anugerah selalu mendahului pelayanan. Ada respon yang mengalir dari kehidupan yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah baik, kita sudah bersih, maka kita melayani. Bukan. Kita dipersiapkan dulu oleh Tuhan untuk siap melayani Dia. Karena hidup yang telah dipulihkan adalah syarat mutlak bagi seseorang dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bisa melihat contoh dalam Alkitab, yaitu Petrus, murid Tuhan Yesus. Setelah dia menyangkal gurunya 3 kali, Petrus merasa sangat-sangat bersalah. Namun Petrus pulih setelah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Melalui pertanyaan Yesus kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus kepada Petrus. Setelah itu barulah Yesus memberikan panggilan pelayanan untuk kembali menggembalakan domba-dombanya. Setelah itu Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula karena dia telah mengalami pemulihan ilahi. Memang bukan berarti kita harus sempurna. Dulu baru kita bisa melayani. Namun yang paling tidak, jangan sampai ada sikap kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus pulih setidaknya dari masalah keuangan, misalnya dengan suka berhutang di mana-mana. Dalam hal seksual, suka tebar pesona kepada banyak orang. Dalam kepahitan, seperti sulit dan tidak mau mengampuni. Pulih dari harga diri yang rusak dan tidak mencari validasi. Pulih dari luka batin, trauma masa lalu. Ada banyak orang yang masih menyimpan luka batin, cenderung bersikap kasar, sinis, tidak empati, sehingga menjadi orang yang sulit. Jika kita memiliki hati yang siap, jangan mulai dari sekedar mencoba untuk melayani lebih giat. Mulailah datang kepada Tuhan dengan inisiatif. Minta Dia memulihkan hati kita. Justru pelayanan adalah buah dari hidup yang disentuh oleh Tuhan.
Yang ketiga, bersedialah untuk dikirim tanpa syarat. David Livingstone adalah seorang penjelajah dan seorang penginjil dari Inggris yang melayani di Afrika. Menjelang kematiannya, ia pernah berkata, "Tubuhku boleh dikuburkan di Inggris, tetapi hatiku tetap ada di Afrika." Setelah dia meninggal, kembali kepada Bapa yang di surga, jantungnya dikuburkan di bawah sebatang pohon mufula di Afrika. Saat ini menjadi tempat berdirinya Livingstone Memorial. Sementara jenazahnya dibawa ke Inggris untuk dimakamkan di negeri kelahirannya. Sebuah kisah yang menjadi sangat tragis, yaitu ketika jenazah Livingstone dibawa ke liang lahat. Ada seorang pria tua berjalan mengiringi peti itu sambil meratap, "Sudah terlambat, sudah terlambat." Dia berteriak lagi sambil menangis dengan penyesalan yang sangat dalam, saudara. Semua orang menjadi heran karena tidak mengenal siapa pria tua yang tidak dikenal itu. Ketika orang-orang menanyakan, sang pria tua itu berkata, "Saya dulu belajar firman Tuhan bersama-sama dengan David Livingstone dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat melayani Tuhan. Kami sama-sama ditawari untuk melayani Tuhan. Pada saat itu saya menolaknya karena saya berpikir saya masih terlalu muda, begitu banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi terus saya menolak. Akhirnya saya mulai terikat dengan hal-hal yang sia-sia. Saya menunda panggilan Tuhan sampai sekarang. Namun sekarang sudah terlambat," teriaknya. Temanku David Livingstone telah memperoleh upah dari jerih payahnya dari Tuhan. Sementara aku belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Hari ini demikian banyak orang menunda-nunda panggilan Tuhan. Hari ini apabila saudara dipanggil oleh Tuhan, jangan lagi menunda. Hari ini sebelum terlambat, mari responi panggilan Tuhan. Ingat indahnya persekutuan dan pelayanan David Livingstone yang dialaminya. Katakan, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Hineni. Jadi hineni adalah utusan tanpa syarat. Yesaya tidak memilih tugasnya, tapi ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Demikian juga kita orang percaya, tidak hanya bersedia jika syaratnya cocok, tetapi kita bersedia karena kita mengenal dan mempercayai Tuhan. Kita juga bisa belajar dari Abraham. Kita juga bisa belajar dari Maria. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan mengatakan, "Hineni, aku siap." Lukas pasal 1 ayat 38 mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah bukti kesiapan total Maria, bukan kesiapan bersyarat. Ingat bahwa pelayanan bukan soal kenyamanan, tetapi ketaatan. Respon hineni berarti kita memberikan Tuhan akses untuk penuh memakai hidup kita. Mari kita renungkan dan kita siapkan hati kita untuk melayani meskipun tidak populer, tidak nyaman, atau tidak sesuai dengan rencana kita. Sadarilah bahwa pelayanan itu tidak terbatas hanya di gereja, tetapi bisa di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadikan peringatan bagi kita dan berkat menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
Mari kita menutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus memulai melayani, yaitu taat akan panggilan Tuhan. Kami siap, kami bersedia diutus tanpa syarat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan kami akan dipulihkan, dan kesiapan hati yang taat tanpa syarat adalah kunci untuk siap melayani dan menjalani panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.